Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah kita mempelajari tentang dalil-dalil keutamaan Khulafa ar-Rasyidun atau Khulafa ar-Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang utama dari umat ini dan sesuai keutamaan dan tingkat keutamaannya dengan urutan kekhilafahan mereka. Yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kemudian perlu kita pelajari juga mal wajibu liwulatil umur. Apa yang wajib yang kita berikan kepada wulatul umur, yakni pemimpin-pemimpin. Artinya apa hak mereka yang harus ditunaikan oleh rakyat untuk mereka. Al-wajibu lahum an-nasihatu bimuwalatihim 'ala al-haqqi wa ta'atihim fihi. Satu kewajiban yang ditunaikan oleh rakyat untuk mereka, para pemimpin, adalah an-nasihah. Apa arti nasihat? Ketulusan. An-nasihatu bimuwalatihim 'ala al-haqq. Ketulusan terhadap loyalitas dengan mereka atas kebenaran. Seorang yang tulus, dia akan memberikan yang terbaik kepada orang yang ditulusinya. Nasihat, kenapa kita memberikan nasihat? Karena kita ingin memberikan yang terbaik. Wa ta'atihim atau wa ta'atuhum fihi, dan mentaati mereka di dalam al-haq. Wa amruhum bihi wa tadhkiruhum birifqin, dan memerintahkan mereka dengan ketaatan kepada Allah, serta mengingatkan mereka dengan lemah lembut, dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar, dengan cara keras, dan bukan juga dengan cara berdemo, membuka aib mereka, karena itu bukan nasihat.
semua orang yang memiliki jabatan pasti dia tidak ingin dibongkar aibnya secara terang-terangan, karena sikap itu adalah sikap mempermalukan. Kemudian wassalatu khalfahum, mengerjakan sholat di belakang mereka. Artinya mereka adalah imam dan tetap mengerjakan sholat di belakang mereka. Wal jihadu ma'ahum, dan melaksanakan jihad bersama mereka. Wa ada'us sadaqati ilaihim, menunaikan zakat, ya, jika diminta oleh mereka, menunaikan zakat kepada mereka. Maksudnya penyerahan. Wasabru alaihim wa injaru, bersabar terhadap mereka walaupun mereka melakukan kezaliman terhadap kita. Wa tarkul khuruji bisayfi alaihim ma lam yudhiru kufran bawahan, tidak memberontak, membangkang dengan senjata terhadap mereka selama mereka tidak menampakkan kekufuran yang betul-betul jelas. Kufuran bawahan adalah kekufuran yang betul-betul nyata, tidak diperselisihkan, tidak diketahui oleh seorang dan tidak diketahui oleh orang lain, tapi betul-betul jelas. Kalau seandainya seorang menyembah ke patung, melakukan perbuatan-perbuatan orang syirik yang betul-betul nyata, maka ini semua orang akan bisa mengatakan ini adalah kufur. Itu namanya kufur bawah. Bukan permasalahan yang bisa dipahami dari beberapa sisi. Kufur dari beberapa sisi, dan tidak kufur dipandang sebagian orang. Tapi ini adalah kufur bawah yang betul-betul jelas. Wa alla yugharru bithana'il kadhibi alaihim, janganlah mereka itu ditipu dengan pujian-pujian yang bohong terhadap mereka. Disanjung, tapi bohong semua. Yang enggak pernah dilakukannya kita sebutkan biar senang hatinya. Ini enggak boleh. Ini bukan termasuk an-nasihah. Bukan termasuk memberikan nasihat atau tulus kepada mereka. Ketulusan itu dalam bentuk memberikan apa adanya, menyanjung dia atau memuji dia dalam kenyataan apa yang dia lakukan, itu dengan cara yang baik. Wa yud'a lahum bis-salahi wat taufiq, dan mendoakan mereka agar mereka mendapatkan kebaikan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seharusnya mereka dapatkan. Dari mana? Dari rakyatnya. Ketulusan, ketaatan, mengingatkan mereka akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik. Salah mereka kita nasihati dengan baik. Dan sikap kita menasihatinya tidak perlu kita publikasikan. Tidak perlu kita kuar-kuar menyampaikan kepada orang, saya sudah menasihati fulan, pemimpin ini. Saya sudah sampaikan ke dia di rumahnya.
tapi dikeluarkan di luar. Ya, ini tidak perlu. Nabi sudah memberikan cara-cara kita menasihatinya. Pegang tangannya, ya, berduaan dengannya, yakni dengan istilah berbicara dengan empat mata. Lalu kita tutup apa pembicaraan kita dan tidak perlu disampaikan kepada yang lain. Sabar terhadap sikap mereka. Malah Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk ketaatan itu, bahwa kita harus taat kepada mereka. Tentu ketaatan adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mad dalilu ala dzalik? Mana dalil terhadap apa yang kita ungkapkan tadi? Al-adillatu ala dzalika katsirah. Dalil terhadap hal ini atau terhadap sikap yang kita sebutkan tadi banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta pemimpin di antaramu. Ketaatan kepada Allah adalah ketaatan yang mutlak, yang berdiri sendiri. Begitu juga ketaatan kepada Nabi adalah ketaatan yang berdiri sendiri, ketaatan yang mutlak. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah An-Nisa, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Oleh karena itu kata-kata ati'u diulangi sebelum kata ar-rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Tapi tidak diulangi di depan wa ulil amri minkum. Tidak dikatakan wa ati'u ulil amri minkum, tidak. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulatul umur, pemimpin, adalah di dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul. yakni tidak boleh mentaatinya di dalam maksiat. Nabi SAW bersabda, "Isma'u wa ati'u wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun." Taatilah kalian, dengarlah, taatilah, walaupun yang memimpin kalian itu seorang hamba. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Isma'u wa ati'u wa unistu'mila 'alaikum 'abdun habasyi." Dengar dan taatilah, walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang hamba dari Habasyah. Dalam hadis Irbad bin Sariyah, Nabi SAW juga mengatakan, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta tunduk dan patuh, walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang hamba Habasyi. Yakni di dalam kondisi peraturan yang ada
atau dalam kondisi normal, seorang hamba tidak boleh dipilih menjadi seorang pemimpin. Maka disyaratkan oleh ulama-ulama fiqih, salah satu syarat dari yang dipilih menjadi pemimpin itu adalah seorang yang hur, bebas, merdeka, bukan seorang budak. Kenapa tidak boleh budak? Karena budak itu adalah milik tuannya, majikannya. Maka apapun yang dilakukannya dia harus di bawah perintah majikannya. Bagaimana dia menjadi pemimpin sementara dia dikendalikan oleh majikannya? Dan dia adalah harta bagi majikannya. Apapun yang dimilikinya itu adalah milik majikan. Bagaimana dia akan memimpin? Ya, pada hakikatnya yang memimpin itu adalah majikannya. Kekuasaan itu adalah kekuasaan majikannya. Tapi orang yang merdeka tidak ada yang menekannya, tidak ada yang mengikatnya, tidak ada yang mengaturnya. Ini orang yang merdeka. Ya, dan sekarang sulit kita juga mencari pemimpin yang betul-betul merdeka, disetir dari jauh dan yang lainnya. Ya, ya hampir sama dengan perbudakan jadinya kalau seandainya disetir dari jauh. Apa yang diinginkan oleh yang di atas. Nah, kalau toh seorang hamba sahaya tadi dia bisa menjadi pemimpin, kalau dia sudah jadi pemimpin tentu dia tidak mau diatur lagi. Asalnya dia adalah budak. Boleh jadi sekelompok budak dia melakukan kudeta, lalu diambil tampuk kepemimpinan, lalu kondisinya menjadi nyaman, aman. Maka dalam kondisi itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk mentaatinya. Kenapa? Sebab kalau terjadi pembangkangan, boleh jadi nanti akan terjadi pertumpahan darah. Memang secara kudeta itu tidak boleh, tidak disyariatkan. Ya, yang secara syarak itu ada dua. Yang pertama dipilih, yang kedua istikhlaf, ditunjuk oleh orang sebelumnya. Dan itu sudah terjadi pada zaman sahabat. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala menjadi khalifah atau diangkat menjadi khalifah, itu adalah pilihan dan syura, kesepakatan dari para sahabat pada saat itu. Ketika mereka berkumpul di Bani Ats-Tsaqifah, ya, mereka berkumpul di Bani Ats-Tsaqifah dan mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar Siddiq. Ini adalah syura, bermusyawarah. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala sakit menjelang kematiannya, maka dia melihat bahwa yang pantas setelah dia itu menjadi pemimpin adalah Umar. Dan dia menunjuk Umar untuk memimpin umat ini setelah Abu Bakar. Itu namanya istikhlaf, penunjukan langsung. Ya. Dan itu adalah dua hal yang syar'i
yang telah disepakati oleh para sahabat. Adapun inqilab dengan cara merampok kekuasaan, kudeta, itu tidak sesuai dengan syar'i. Tidak sesuai dengan syar'i. Tapi kalau seandainya terjadi kekuasaan secara tidak syar'i tadi, lalu dia memegang tampuk pemerintahan, apa bimbingan dan arahan Nabi, kita wajib tunduk dan patuh kepadanya. Ya, apa hikmahnya? Akan tidak terjadi pertumpahan darah. Nabi SAW juga bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu." Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak disukainya, falyasbir alaihi, hendaklah dia bersabar terhadap hal itu. Fa innahu man faraqal jama'ah shibran, sesungguhnya siapa yang keluar dari kebersamaan, keluar dari jamaah. Maksud jamaah ini apa? Bukan jamaah kelompok-kelompok kecil. Amir di sini bukan amir kelompok-kelompok, tidak. Maksud dari amir ini adalah pemerintahan tertinggi, pemimpin tertinggi. Kalau kita bawa sekarang ini adalah presiden. Siapa yang keluar dari jamaah berarti kesepakatan dari seluruh rakyat, yang mana tadinya sudah sepakat bahwasanya dia adalah menjadi presiden, lalu dia tidak mengakui, keluar dia dari kekuasaannya, itu namanya dia berpisah dari jamaah. Shibran, satu jengkal, famata, lalu dia meninggal dunia, illa mata mitatal jahiliyah, kecuali dia meninggal dalam keadaan kematian orang jahiliyah. Bagaimana orang jahiliyah dulu? Orang jahiliyah dulu adalah tidak punya pemimpin. Tidak ada yang taat kepada pemimpin. Mereka tidak bersatu, mereka berpecah belah. Wala takunu kalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang memecah belah agama mereka, yang mana mereka itu berkelompok-kelompok. Ya, berkelompok-kelompok. Tidak ada yang dijadikan sebagai pemimpin yang ditaati bersama. Itu adalah modelnya orang jahiliyah dahulu. Maka orang yang mengambil sikap untuk membangkang, tidak mau tunduk, menghilangkan kesetiaan, lalu dia meninggal dunia dalam kondisi itu, maka kematiannya sama dengan bentuk kematian orang jahiliyah. Wa qala Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Ubadah bin Samit dia berkata, da'ana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kami dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabaya'nahu, lalu kami membaiatnya, baiat setia, sumpah setia. Fakana fima akhadha alaina, di antara yang dijadikan poin-poin sumpah yang kami baiat kepadanya, an bay'ana 'ala as-sam'i wat-tha'ah,
Kami bersumpah setia untuk tunduk dan patuh, mendengar dan taat. Fi mansyatina, dalam kondisi mansyatina, dalam kondisi senang. Orang senang, bersemangat, ya. Wa makrahina, dalam kondisi yang tidak senang. Senang tidak senang tetap tunduk dan patuh. Wa usrina wa yusrina, di dalam keadaan sempit, ya, krisis ekonomi, tetap taat. Wa yusrina, di dalam kondisi lapang, ekonomi bagus, tetap taat. Wa asratin alaina, walaupun dalam kondisi mereka memonopoli terhadap kami. Monopoli apa? Harta misalkan. Harta negara diambilnya. Ya. Tetap. Wa an la nunazi'al amr ahlahu, kita tidak memprotes, mencabut kekuasaan dari yang memilikinya. Illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali kalian melihat kekufuran yang betul-betul jelas dan kalian memiliki bukti dan argumen dari Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan itu. Jadi betul-betul jelas kekafirannya, baru boleh kita tidak taat, ya, dan tidak mesti memberontak, karena itu kembali kepada maslahat dan mafsadah. Maka kalau kita lihat, ya, nasihat Nabi SAW, walaupun pemimpin itu memonopoli, ya, maka kita sebagai rakyatnya tetap tunduk. Loh, bagaimana dia? Kita nasihati, kalau tidak, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya nanti kaum muslimin dan muslimat terhadap kewajiban yang diembankan oleh Allah kepada kita terhadap mereka. Kewajiban kita akan ditanya. Akan tetapi, apakah kita sudah menerima hak kita? Allah tidak akan tanya kepada kita, tapi akan ditanya kepada yang bersangkutan. Karena pemimpin itu adalah ra'i, adalah imam itu, presiden adalah pemimpin, kepala-kepala daerah adalah pemimpin, dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Diserahkan kepadanya harta, anggaran APBD diserahkan, APBN diserahkan. Kemana dia lakukan? Kemana dia belanjakan? Kepada kepentingan umat atau kepada kepentingan pribadinya? Boleh jadi dia akan selamat di dunia, tapi yakin dia tidak akan selamat di akhirat. Mengambil harta yang bukan haknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nabiyyin ay yaghul." Nabi tidak akan pernah mengkhianati pengambilan harta. Ghulul asalnya adalah pengambilan harta rampasan perang sebelum dibagi. Kalau ada anggaran APBD yang diambil, ya, belum diputuskan dengan keputusan yang jelas, belum disahkan oleh, kalau kita mungkin DPRD, anggota dewan belum mensahkannya, tapi diambil atau dia selewengkan, maka itu namanya korupsi.
Itu namanya ghulul, harta ghulul. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Siapa yang korupsi walaupun sedikit, maka nanti dia bawa, dia pikul di hari kiamat. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, saya akan melihat nanti atau akan ada nanti di akhirat seorang yang memikul onta yang melenguh, sapi yang melenguh, kambing yang membebek. Dari mana dia dapatkan? Dari korupsi. Hal ini Nabi SAW melihat adanya orang yang diperintahkan untuk mengumpulkan zakat, lalu dia mendapatkan hadiah dari zakat itu. Lalu dia katakan, ini adalah hadiah saya. Ya, oh ini adalah pembagian untuk Anda. Hati-hati di dalam tugas. Kita menjalankan tugas, kita sudah dapat uang, gaji, akomodasi, uang jalan, uang bensin, ya sudah diberikan oleh atasan kita atau dari negara. Tapi ketika kita menerima pendapatan di luar dari itu, relasi yang kita kunjung, dikasih ini uang jalan, uang sesuana, ya, sementara kita sudah dapat gaji, maka itu termasuk ya harta korupsi yang dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Maka kepala-kepala daerah, pemimpin, qadhi, hakim, kemudian orang-orang dekat dengan pemimpin-pemimpin atau syafi', ya, perantara-perantara yang bisa menghantar kita kepada pemimpin. 3 orang ini haram untuk menerima hadiah. Kenapa? Karena asal muasal sumber dari memberikan hak atau memberikan menghilangnya amanah, memberikan kekuasaan kepada orang yang tidak berhak, berawal dari orang yang 3 ini menerima hadiah. Pemimpin boleh jadi dia tidak menerima hadiah, tetapi tim sukses ini ketika dikasih hadiah, tolong dong sampein ke Cian Nemboka ke Pak Wali, ya, anda ambo ko anda ndak do dia hadiah. Akhirnya orang perantara tadi dia akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana anak orang yang memberikan hadiah tadi diterima di dalam pekerjaan. Tentu pemimpin, penguasa, ketika tim suksesnya mengatakan, mulai dia, waduh ya, mereka lah sudah berjasa, ya gilah. Ini awal dari apa? Idza wusidal amru ila ahli ila ghairi ahli fatansa. Apabila diberikan, diserahkan satu urusan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Maka oleh karena itu, ya, kita melihat bahwa kita tetap taat dalam kondisi apapun juga. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, alal mar'il muslim as-sama' wa ta'ah fima ahabba wa karih illa an yu'mar bi ma'siyah fa in amar bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Kata Nabi SAW yang keluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, terhadap seorang muslim diwajibkan untuk tunduk dan taat, mendengar dan taat pada apa yang disukai dan apa yang tidak disukai, kecuali dia diperintahkan untuk melakukan maksiat,
Jika dia diperintahkan dengan maksiat, maka tidak ada ketundukan dan tidak ada kepatuhan. Tidak boleh ditaati. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan itu dalam hal-hal yang baik. Juga Nabi SAW mengingatkan pada hadis Hudzaifah yang dikeluarkan oleh Muslim, "Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'." Walaupun punggungmu dipukul, hartamu dirampas, maka kamu harus mendengar dan tunduk, taat. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang semuanya adalah hadis-hadis yang sahih. Coba kita lihat di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam pembagian kitabnya di dalam Sahih Muslim itu adalah Kitabul Imarah, kitab kepemimpinan atau pemerintahan. Kita akan bisa melihat bagaimana bimbingan-bimbingan Nabi di dalam kita menyikapi pemimpin yang memimpin kita selagi dia seorang muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita, dan ini adalah kewajiban kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala nanti akan mempertanyakan terhadap apa yang telah diwajibkan kepada kita. Wallahu taala alam. Nasihat yang diberikan oleh bawahan ke atasan, murid dengan guru, istri kepada suami, itu dengan cara yang baik. Sebab pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pada setiap hati kita bahwa yang baik itu adalah disukai. Bagaimana caranya? Dengan lembut. Tujuan kita apa? Tujuan kita bukan asal menyampaikan apa yang dikritik, tapi tujuan kita bagaimana pesan ini sampai dan bisa dilaksanakan. Seorang murid, seorang mahasiswa ingin menasihati dosennya misalkan, ya jangan dinasihati di depan mahasiswa yang lain. Datang ke dia, duduk bersamanya, menyampaikan dengan kata-kata yang lembut. Tujuan kita adalah bagaimana dia berubah kepada yang baik. Seorang suami yang dinasihati oleh istrinya, maka istrinya hendaklah dia cari waktu-waktu yang baik, kata-kata yang baik, ya, sehingga bagaimana pesan yang diinginkannya itu bisa terlaksana, karena dia ingin memberikan yang terbaik kepada yang disukainya. Begitu juga dari bawahan ke atasan, bawahan dan atasan. Dari bawahan ke atasan adalah diberikan nasihat, duduk dulu berdua, kemudian dengan bahasa yang baik, ya, karena itu lebih mudah diterima, lebih berkesan fil qalb, di dalam hati, dengan cara-cara yang baik itu. Nah, apalagi dalam kemaslahatan umum. Kalau seandainya orang-orang pendemo misalkan, dia menjadi pemimpin, mau enggak dia didemo? Pasti tidak mau. Mau enggak keburukannya disebarkan di podium-podium, di koran-koran? Pasti dia tidak mau. Loh, kenapa dia mengkritisi seperti itu? Karena dia belum menduduki. Coba kalau dia duduk, enggak mau dia. Ya, wallahu a'lam. Ya, yang pertama kita perlu ingat mana yang harta halal, mana yang harta haram. Harta halal ada harta yang kita raih dengan cara yang dibolehkan oleh syarak. Harta haram, harta yang kita raih dengan cara yang tidak dibolehkan oleh syariat.
Di antara yang tidak boleh oleh syariat adalah mengambil pemberian orang di luar dari apa yang telah diberikan. Kata Nabi SAW, "Man ista'malnahu ala amalin wa razaqnahu rizqan fama fawqa dhalika fahuwa minal ghulul." Siapa yang kami tugaskan dia dalam satu tugas dan kami telah beri rezeki dia, yakni apa? Gaji bulannya, kemudian akomodasinya, transportasinya sudah ditentukan. Fama fawqa dhalik, lebih dari itu, fahuwa minal ghulul, barang yang diterimanya itu adalah dari ghulul, yakni korupsi. Nabi SAW juga mengatakan, hadiyatul ummal ghululun, hadiah yang diterima oleh pegawai adalah ghulul, korupsi. Dan korupsi itu bukan harta halal, tapi harta haram. Kecuali dalam hal ini jika seandainya sebelum dia menjabat dia sudah ada ikatan atau hubungan dengan beberapa orang yang suka memberi hadiah dan dia juga suka memberi hadiah. Lalu ketika kita menjabat, ada orang datang memberi hadiah yang tadi kita sudah, sebelum kita menjabat itu kita sudah berhubungan baik. Itu tidak ada masalah. Tapi maksudnya adalah ketika kita menjabat lalu ada orang yang tidak tahu menahu dengan kita, tahu-tahunya dia memberi hadiah kepada kita. Ini enggak boleh. Ya. Lalu seperti tadi, seorang petugas lapangan sudah diberikan jatah oleh negara, sudah ditentukan dan sudah diberikan. Lalu ketika dia turun ke bawah dikasih, ya, setelah itu ditolak. Beberapa hari setelah itu, ya, datang lagi dia ngasih amplop dan yang lain. Nah sekarang bagaimana sikap kita terhadap amplop pemberiannya itu? Maka kita lihat apakah dia termasuk yang halal atau yang haram. Apakah dia termasuk dari harta ghulul tadi atau tidak. Yang pertama kita lihat itu termasuk, karena kita sudah ada jatah kita dari negara. Maka lebih dari itu adalah ghulul. Tapi dia sudah kasih ke kita, bagaimana? Ya, kita bersihkan diri kita. Kita bersihkan diri kita dari uang-uang yang seperti itu. Bagaimana caranya? Boleh kita memberikan ke orang miskin. Ya. Artinya kita berusaha bagaimana kita tidak menerima itu. Ya. Karena itu ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Bagaimana kita akan mempertanggungjawabkannya kalau seandainya itu adalah harta yang banyak bagi kita. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya kita keciplak korupsi? Apa maksudnya? Orang korupsi membagi-bagi uang. Pertama, misalkan relasi atau kawan di kantor lah misalkan. Langsung dikasihnya, nih baju bagimu. Ya, kita tidak tahu menahu dan tidak ada kewajiban kita untuk menanyakan, ini uang mana nih dapatnya? Enggak, ketika dia kasihkan hadiah karena teman di dalam kantor, ya tidak ada masalah. Ya hadiah karena bukan dengan atas jabatan gitu loh. Ya, dikasih uang. Tahu-tahunya setelah kita tahunya uang yang kemarin ini. Tapi bagi kita dia adalah hadiah. Ya, yang nggak boleh itu adalah kalau kita mengkorupsi. Tanggung jawab kita. Dari mana kita dapatkan, kemana kita infakkan atau kita belanjakan. Memang dalam kondisi sekarang ini berat, apalagi tuntutan dari kehidupan dunia semakin berat. Maka disinilah takwa kita yang harus kita tingkatkan.
Ya, apalah nilainya harta yang kita kumpulkan atau kita korupsikan kalau kita nanti terhalang untuk mendapatkan 50 kali lipat dari kekayaan raja dunia. Itu yang paling minim dari surga. Ya. Paling minim kedudukan di surga itu adalah orang mendapatkan dalam surganya adalah 50 kali lipat dari kekayaan raja dunia. Nah, coba kita bandingkan. Ya. Salah satu kita bisa menjaga diri kita dari maksiat, kita perlu perbandingan. Bandingkan apa yang surga, bandingkan apa yang neraka yang kita dapatkan. Itu akan membentuk karakter dan membentuk diri kita yang lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum punya piutang sama orang. Ya, piutang. Lalu dia datang ke kita. Ini uang menangkan judi malam tadi. Ini saya membayar hutang nih. Boleh nggak kita terima? Kita tahu ini uangnya persis, uang ini adalah hasil judi malam. Boleh. Apa dasarnya? Karena yang haram bukan zatnya uang, tapi kelakuannya. Cara penerimaannya. Yang dia terima sekarang ini adalah hak dia. Yang bertanggung jawab adalah orang yang mencurinya atau orang yang berjudinya. Dalil yang lain yang tadi dikatakan boleh. Nabi SAW tidak boleh menerima zakat. Ketika ada seorang ingin membayar zakat kepada Nabi, Nabi mengatakan enggak, berikan ke Barirah. Ya, dia orang miskin. Barirah harta itu juga dihadiahkan ke Nabi. Nah, jadi Nabi mengatakan ini adalah sedekah, yakni zakat kepada Barirah, dan kepada kita adalah hadiah. Dia sudah beralih fungsi ketika dia sampai kepada Barirah. Nah, sekarang misalkan seorang tadi harta korupsi, cara dia mengambil dia haram. Ya. Nah, setelah dia anukan, dia berikan ke kita hadiah boleh kita terima. Boleh kita terima. Nah, cuma kembali kita mau bersikap wara atau tidak. Sikap wara itu adalah sikap kehati-hatian. Imam Ahmad enggak mau dia makan di rumahnya Soleh. Ya. Kenapa? Karena Soleh dia menerima pemberian dari pemerintah. Soleh anaknya. Walaupun pemberiannya secara kehalalan halal. Akan tetapi Imam Ahmad dia mau menjaga waraknya tadi. Dia tidak mau masuk uang syubhat. Sehingga dia tidak mau makan di situ. Itu adalah sikap warak. Ya. Wallahu a'lam. Dia taruhlah dia sadar dia korupsi, tapi dia belum ketangkap oleh KPK. Kalau KPK udah jelas dia diambil, dimiskinkan, uangnya tadi masukkan ke negara, itu ada kan. Tetapi sekarang orang yang sadar, dia nggak ketangkap oleh KPK, tapi dia tahu dia udah korupsi misalkan 50 juta misalkan, tapi nggak kebaca oleh orang. Nah, mau menyerahkannya kemana? Tidak ada pintu pengembalian uang ke negara gitu loh. Nah, kecuali maka bagaimana solusinya? Sebagai contoh, orang yang divonis sebagai korupsi misalkan, ada uangnya diambil, ada uangnya tidak diambil. Nah, taruhlah misalkan dia dihukum penjara, ya, dia sudah bikin rumah ini, bukan rumah itu, ini, akhirnya dihukum vonis dia korupsi, dihukum 4 tahun penjara. Tapi harta tadi tidak diambil. Apakah setelah dia dihukum penjara bahwa harta tadi sudah sah menjadi dia? Tidak. Ya. Jadi tetap menjadi harta yang tidak halal bagi dia. Karena itu bukan dia, milik dia. Hukuman yang diberikan
bukan imbalan dari uang yang dimiliki, tapi adalah perbuatan yang salah. Contoh, orang mencuri, potong tangannya. Apakah uangnya sudah menjadi halal? Enggak, uangnya harus dikembalikan. Karena bentuk taubatnya adalah mengembalikan kepada pemiliknya. Ya. Nah, tangannya dipotong apa? Nakalan. Sebagai hukuman. Bukan imbalan uang yang diambilnya. Nah, jadi kemana kita belanjakan uang itu? Boleh ke jalan, boleh ke dalam pembangunan, boleh diberikan kepada orang miskin karena dia punya hutang misalkan, kita bayarkan hutangnya, boleh. Tapi dalam rangka kita membersihkan diri. Ini daki yang kita miliki ini. Nah, sekarang bagaimana kita membersihkan diri kita dari daki itu? Ya. Nah, kalau kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dosa kita dapat. Sama dengan mencuci pakaian dengan air kumuh, air kotor. Ya. Bukannya baju tadi menjadi bersih, tapi tetap menjadi kotor. Sesuatu yang kotor tidak bisa dibersihkan dengan yang kotor. Seorang korupsi, dia pengen menghapus dosa korupsinya dengan uang yang dikorupsi untuk membangun masjid. Ya. Uang tadi cara pendapatannya kan korupsi, kotor. Lalu dia ingin menghapus dosanya dari dosanya korupsi tadi dengan uang itu juga. Ya, maka nggak bisa dia membersihkan. Orang yang suka mengkampas orang lain, sedikit ditilang, minta uang. Ya, sebenarnya uangnya bukan untuk kantongnya, tapi adalah untuk negara. Kalau memang adalah pelanggaran yang dilakukan, tapi ketika diambil atau dicari-cari kesalahan, berarti mengambil harta rampasan orang, harta orang, itu sulit untuk bertobat itu. Di antara bentuk taubat kita mengambil harta orang adalah mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Tapi sekarang siapa mana orang? Maka perbanyak aja bersedekah. Wallahu a'lam. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.